Ya, saya contohkan dia akhi, uhibbuka. Antum semuanya tidak akan masuk surga sampai antum semuanya menjadi orang yang beriman. Dan antum semuanya tidak akan diakui menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang sungguhnya sampai antum semuanya saling mencintai karena Allah. Maukah saya tunjukkan satu amalan yang jika antum semuanya melakukannya, insya Allah antum semuanya akan saling mencintai karena Allah. Mau saya tunjukkan apa amalan itu? Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi alaqa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ahibbai fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyataha uhibbukum fillah insyaallah. Alhamdulillah atas berkat cinta dan kasih sayang Allah, pagi hari ini Allah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia, di tempat yang penuh barakah, insyaallah di tempat yang penuh cinta dan kasih sayang. Cinta dari para ustaz kepada santrinya, yang insyaallah akan menjadikan hidup kita semakin indah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta dan kasih sayangnya bagi seluruh manusia. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jika disebut seluruh alam, berarti bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang Islam, bahkan seluruh alam, termasuk orang-orang di luar Islam, termasuk dunia dan seisinya ini menjadi mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para santri dan para hadirin yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kali pada pagi hari ini saya bisa hadir di depan antum sekalian, sesuai dengan informasi yang disampaikan bahwa pagi hari ini adalah jadwal saya untuk berkunjung di pondok yang kita cintai ini dalam rangka bersilaturahmi, bertolak ini, yang insya Allah akan menjadikan hidup kita insya Allah semakin bermanfaat. Alhamdulillah warahmatullah.
Pagi hari ini seperti tema yang sudah disampaikan, kita akan membahas satu materi, satu hal yang menjadi penghias hidup kita. Apa temanya? Temanya apa ya? Cinta dan benci karena Allah. Cinta itu apa? Namanya siapa? Yazid. Yazid dari mana? Ngawi. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun di sini? Sama-sama akhir ya. Alhamdulillah, kita akan berbicara sesuatu yang menjadikan hidup kita indah. Apa itu? Cinta. C-I-N. Satu kalimat yang membuat hati kita berubah. Apapun itu, tergantung bagaimana kita memposisikannya. Karena cinta tidak hanya berbicara tentang kasih sayang seorang laki-laki pada seorang wanita, tidak. Tapi dia berbicara secara universal, sesuatu yang membuat hidup kita indah. Apa sih jadinya? Hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta bagaikan tanah kata siapa? Kata Bujangga. Begitulah hidup kita akan semakin berwarna, semakin indah jika kita memiliki cinta. Karena cinta menjadikan hidup kita semakin berwarna seperti taman bunga. Ini mana tamannya? Bandingkan rumput ilalang yang hanya hijau, semak bunga dibandingkan taman yang indah yang dibangun oleh satu umum. Indah mana? Jelas lebih indah taman yang penuh bunga. Itulah gambaran orang yang hidup dengan cinta. Hidupnya akan indah. Bandingkan di sepak bola yang lain, melihatnya seperti indah. Kami pada saya. Nanti kalau diberikan saja. Sempatan yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah sudah menjadi fitrah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap manusia itu pasti memiliki cinta. Tidak hanya cinta, kebalikannya jika manusia yang dirasa benci. Ada cinta, ada benci. Duanya saling menjadi hidup kita. Tinggal mana yang lebih dominan pada diri kita, lebih banyak cintanya atau lebih banyak bencinya. Tinggal kita lihat secara fitrah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengilhamkan dalam jiwa kita. Wa nafsin wa ma sawwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagai gambaran bahwa Allah bersumpah demi jiwa. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa kita fujuraha wa taqwaha, keburukan dan ketakwaan. Benci dan cinta itu bagian. Benci itu adalah bagian dari keburukan, sesuatu yang dihiaskan oleh keburukan. Cinta bagian dari ketakwaan. Setiap diri kita pasti memilikinya, pasti memilikinya. Tinggal permasalahannya, sudah benarkah cinta dan benci yang kita miliki? Sudah tepatkah orang yang kita cinta? Sudah benarkah orang yang kita? Sebab jika salah menempatkannya akan bisa menjadi Allah. Sepertinya kurang cinta ya.
Ya. Cinta dan benci karena Allah. Ini tema yang akan kita bawa pada pagi hari ini. Di luar sana, dari mana saja, pasti ada ungkapan cinta, ada ungkapan benci dari setiap orang. Namun jika itu dilakukan tidak pada tempatnya, bukan karena Allah, maka itu nanti akan banyak mengakibatkan keburukan-keburukan di kemudian hari. Pada hari ini seperti tema ini, ya. Apa itu? Banyak. Kalau ditanya, kenapa kita mesti sebagai seorang mukmin kita harus menempatkan cinta dan benci kita dengan baik? Apa alasannya? Ya, bisa lihat di slide. Kita harus terlebih dahulu mengetahui keutamaan cinta karena Allah. Yang pertama, dia adalah salah satu syarat dari syahadat kita, la ilaha illallah. Yang kedua, dia adalah bagian dari kesempurnaan iman kita. Kemudian dia juga sebaik-baik amalan, utamanya adalah amalan hati kita sebagai seorang. Kemudian yang berikutnya, dia adalah sekuat-kuat ikatan, yang tentu saja dia akan bisa menumbuhkan kekuatan yang luar biasa, the power of Allah, kekuatan cinta. Bagaimana seorang yang karena cintanya dia bilang apa? Demi cinta kepadamu, lautan kan kuseberang, gunung kan kudaki, masih aku lewati. Muda awal. Itu biasanya seperti itu ungkapan mereka yang sedang dimabui, ngawur. Tapi setelah memang kekuatan cinta akan melahirkan yang luar biasa. Bukankah kita semuanya ini adalah buah apa? Kita adalah buah cinta dari dua orang tua ini. Tidak ada yang dilahirkan karena buah benci. Karena kebencian orang tuanya, setelah akhirnya warnanya beli itu, berjemur, ada. Kita semuanya adalah hasil buah cinta dari Allah. Demikian juga cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kita beramal, dalam kita beribadah. Ketika didasari dengan rasa cinta, maka dia akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, bahwa dia akan merupakan syarat tauhid kita, la ilaha illallah. Jika kita belah menjadi dua, ada dua hal dalam kalimat syahadat, la ilaha illallah. Di sana ada benci, di sana ada cinta. La ilaha itu adalah ungkapan kebencian yang harus ada dalam hati kita ketika kita mengungkapkan kalimat tauhid. La ilaha, tidak boleh ada ilah. Ini saya tidak mengakui semua ilah-ilah yang disembah oleh manusia. Ini adalah ungkapan rasa benci. Harus kita singkirkan. Illallah, kecuali kebencian didahulukan, benci kepada ilah selain Allah, kemudian ditetapkan illallah, kita cinta dan hanya menyembah pada itulah syarat ilaha illallah. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah la ilaha
Segala sesuatu ada kuncinya. Lemari ada kuncinya. Ruang IT ada kuncinya. Bahaya kalau ada kuncinya. Mobil ada kuncinya. Masjid ada kuncinya. Terbuka sebenarnya. Tapi lihat, segala sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga adalah la ilaha. Kunci surga itu adalah la ilaha. Pernyataan seorang yang masuk Islam adalah dia mesti mengakui bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan itu nanti yang menjadi kunci surga bagi dirinya. Artinya setiap kunci itu ada apanya? Ada giginya. Kalau nggak ada giginya namanya setiap kunci ada giginya. Demikian juga dengan kunci surga la ilaha illallah, itu ada kuncinya, ada giginya. Jadi tidak cukup seorang hanya menyatakan kalimat la ilaha illallah saja dengan lisannya. Dia harus tahu gigi kunci surga. Kunci la ilaha illallah salah satunya adalah cinta karena Allah dan benci karena. Yang berikutnya tadi disebutkan bahwa keutamaan benci dan cinta, dia adalah bagian dari kesempurnaan iman. Bagian dari kesempurnaan iman. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman." Ya, jangan salah nyambungnya. Kalau saya misi walimah bukan faqad istakmala iman, tapi faqad istakmala mismatil. Sudah menggunakan separuh itu kalau pas nikah. Sedangkan ini bagian dari kesempurnaan iman kita. Apa itu? Barang siapa yang mencintai karena Allah, dia membenci sesuatu hanya karena Allah, dia memberi juga karena Allah, tidak memberi pun juga karena Allah. Saya tidak bisa beri aku. Sebab kalau saya beri kamu uang ini biasanya membuat maksiat, maka itu bencinya karena barang siapa yang bisa melakukan keempat hal ini, dia mencintai sesuatu karena Allah, membenci seseorang karena Allah, memberi karena Allah, melarang dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan kesempurnaan iman. Selain kesempurnaan iman, cinta dan benci karena Allah itu adalah merupakan amal yang utama. Kalau ditanya kepada Rasulullah SAW, jawaban dia mungkin berbeda-beda. Mahya Allah amal ya Rasulullah. Para sahabat Rasulullah tanya apa amal yang paling baik ya Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? As-sholatu ala waqti. Beda-beda. Di bagian lain disebutkan amal-amal yang paling utama yang Rasulullah engkau berusaha di jalan. Sedangkan amalan hati yang paling utama, afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sebaik-baik amalan itu adalah kita cinta karena Allah, benci karena bukan karena dunia semata, bukan karena dia keturunan bupati, jadi keturunannya Pak Jokowi, kemudian dia mencintai dan lain sebagainya. Ingat garis bawahnya karena Allah Ta'ala lillahi, baru kemudian dia akan mendapatkan ketika
dia telah mendapatkan amalan yang paling mulia, amalan yang paling baik. Kita bisa membenci karena Allah, cinta karena Allah. Kemudian tadi disebutkan yang pertama tadi apa? Yang di awal dari keutamaan cinta dan kasih Allah satu, yang berdasarkan lainnya. Yang kedua, kesempurnaan iman. Yang ketiga, sebaik-baik amalan. Dan yang keempat, sekuat-kuat ikat. Sesuatu itu bisa bersatu ketika dia diikat. Betul? Sapu lidi itu dia bisa kuat, bisa bersatu ketika dia diikat. Kalau tidak diikat, ambiar. Kalau tidak diikat, akan tercerai-berai. Demikian juga dengan keimanan kita, demikian juga dengan keislaman kita. Kalau tidak diikat dengan sesuatu, maka dia akan terlepas. Dia akan terlepas dari diri seorang. Dan dalam hal ini, dalam syariat Islam itu memiliki banyak ikatan. Dalam hadis yang lain disebutkan ikatan Islam itu akan terlepas satu demi satu. Yang pertama kali lepas apa? Yang pertama kali lepas dari Islam adalah hukum. Dalam masalah hukum Islam sudah tidak dipakai dan tidak dipakai di banyak negara. Maka lepas. Dan ikatan yang terakhir lepas adalah sholat. Ketika ikatan terakhir yang dilepas, maka sudah tidak ada Islamnya. Kalau sudah melepaskan tali ikatan terakhir, sholat dia tidak sholat. Seperti nah, ada ikatan yang paling kuat dari keimanan kita. Ya. Ikatan apa itu? Itu tanda apa itu? Itu lambang apa? Lambang love, lambang cinta yang tinggi. Ada bisa baca apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat berarti sesuatu yang kita perlukan supaya iman kita tidak muncul, supaya iman kita tidak terlepas. Pilih, ambil tali yang paling kuat untuk mengikat iman kita. Apa itu? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itulah ikatan iman kita yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena itu yang ikatan. Maka alhamdulillah ada banyak sekolah luas, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Ada pondok pesantren. Kita lihat ikatan persaudaraan di mana yang dibuat. Saya lihat banyak para alumni pondok pesantrennya masih terus menjalin persaudaraan, karena persaudaraannya dibangun di atas iman, sehingga ikatannya semakin kuat. Karena seperti yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ikatan iman yang paling kuat manakala kita mencintai karena Allah dan benci karena itu adalah ikatan. Maka mari kita ambil, silakan ambil tali ini untuk mengikat keimanan kita. Seperti hanya orang yang tertidur di malam hari, sesungguhnya seorang yang ketika tidur itu dia diikat. Tapi kalau ini bukan ikatan iman, sebab yang mengikat siapa? Yang mengikat setan. Mengikat dengan 3 ikatan. Yang jika seorang itu bangun kemudian berdoa, lepas ikatan yang pertama. Kemudian jika dia mengambil air wudhu, lepas ikatannya. Lalu jika kemudian dia mendirikan sholat, maka lepas ikatan, kemudian
sehingga kemudian dia menjadi segar, jadi bersemangat beramal di hari. Jadi kalau jam segini ada yang tertidur, berarti sudah diikat sama setan. Sampai subuh bangun, ada yang tadi sholat subuh di ketinggalan, berarti ikatan setannya berapa? Apa yang dimaksud cinta dan benci karena Allah itu? Asal juga bila menang dalam kitab Al-Jilal Kabir, dia menyebutkan bahwa yang dimaksud mencintai karena Allah, membenci karena Allah, artinya kita mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada karena agamanya, karena iman dan Islamnya. Bisa jadi dia adalah seorang lelaki seperti kita, bisa jadi dia seorang wanita yang kita cinta karena Islam dan imannya. Tentu saja kita cinta seorang wanita para ummahatul mukminin, istri Rasulullah, kita cinta dan menghormati dia karena dia adalah mereka adalah ibundanya orang-orang itu. Jika kemudian ditanya, lalu siapa yang harus kita benci? Siapa yang harus kita cintai? Sebagai orang mukmin harus tahu siapa yang semestinya kita cintai, siapa yang semestinya kita benci. Yang pertama, siapa yang mesti kita cintai? Siapa yang mesti kita cintai pertama kali di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan semua nikmat kepada kita. Sebab semua nikmat yang kita rasakan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun jalannya berbeda-beda, mungkin lewat orang tua kita, mungkin lewat teman kita, saudara kita, bahkan mungkin orang lain, tapi semuanya nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kewajiban pertama seorang untuk mencintai Allah tentu saja adalah mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah. Mencintai Allah dengan cara ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui segala sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita tidak mengenal Allah, seperti kata pepatah apa? Tak kenal maka tak arif. Tak kenal maka tak arif. Tak kenal maka bisa juga benar. Tak kenal maka tahu. Ya. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sungguh orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka rela berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia beli, yang dia bela, yang dia jaga, yang dia cinta di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifatnya orang mukmin. Dijaga hak-hak Allah, dibela, ditolong. In tansurullaha yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong. Itu adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ada pada jiwa seorang mukmin. Karena orang mukmin yang sejati dia sangat cinta kepada Allah.
Kelak akan ada satu kaum, pasti akan ada satu kaum yang mereka mencintai Allah dan mereka pun dicintai oleh. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau taat sama Allah, bahkan mereka murtad, ya, keluar dari jalan Allah, keluar dari agama Allah, pasti Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu mencintai Allah dan Allah pun mencintai kaum itu. Seperti yang terdapat dalam surat apa? Surat Al-Maidah surat berapa? Surat yang kelima ayatnya ke-54. Yang kemudian ya, mereka ini disebut generasi 554 generasi. Satu kaum yang mencintai dan dicintai oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada di antara kalian yang murtad dari agamanya, pasti Allah akan datangkan satu kaum yang dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai. Bagaimana sifat kaum itu? Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah itu punya sifat. Mereka adillatin 'alal mu'minin, berkasih sayang, berlemah lembut kepada sesama mukmin, cinta kepada orang mukmin. Tapi sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, tegas, keras terhadap orang-orang tidak kebalik. Sebab ada kaum yang walik, ada yang mesra sama orang kafir, bergaul sama orang kafir, mesra sama mereka, tapi dia orang mukmin itu malah benci. Dan kalau dia mau ngaji benci, dan mau ngaji malah dibubarkan, malah dekat kepada tokoh-tokoh kafir, menjaga rumah ibadah mereka dan lain sebagainya. Walik. Naudzubillah. Yang berikutnya, setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya, bagaimana cara kita mencintai Allah? Ingat satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalian yang cinta kepada Allah, katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang kedua, ya. Yang pertama tadi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta di atas segala-galanya. Ya, tidak boleh ada cinta yang lebih tinggi daripada cinta Allah. Yang kedua adalah cinta kepada orang yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau disebut, Inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalil. Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasihnya. Artinya orang yang paling dicintai. Maka kewajiban kita, jika kita mengaku cinta kepada Allah, Rasulullah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Akan disebutkan oleh beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai diriku siapa? Sampai diriku yaitu Rasulullah lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ini
Yang kedua yang harus kita cintai sebelum mencintai yang lain. Boleh nanti cinta kepada selainnya, tapi utamakan yang pertama dan kedua itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengutamakannya di atas yang lain. Wajib yang mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya bahwa tidak dianggap sebagai orang yang beriman seseorang itu sampai dia lebih mencintai Rasulullah di atas yang lain. Nah, baru yang ini. Setelah tadi kita mengutamakan cinta Allah, cinta Rasulullah, maka yang berikutnya siapa lagi yang harus kita cintai? Kalau dalam ayat yang lain disebutkan seorang yang kita cintai, waliullah. Wali kita itu siapa? Innama waliyullah wa rasuluhu wal mu'min. Jadi menunjukkan prioritas cinta dan kasih sayang kita. Prioritas cinta seorang hamba, seorang mukmin, yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, yang ketiga cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada saudaranya sesama mukmin. Kalau muslimah cinta kepada saudarinya sesama muslimah, sesama mukminah. Seperti yang disatakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Juga tidak dianggap beriman salah seorang di antara kamu dengan keimanan yang sempurna sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kira-kira sudah bisa belum? Kira-kira kita sudah bisa belum mencintai saudara kita sama mukmin seperti kita mencintai dirinya sendiri? Sudah belum? Sudah. Insya Allah dalam proses. Sebab kalau kamu sudah Pak, itu perlu bukti. Tapi sebagai seorang mukmin tentu saja kita ingin mengikuti petunjuk Rasulullah. Sesuatu yang kita usahakan, bagaimana kita sikap kita terhadap seorang mukmin, mencintainya, melindunginya, menolongnya. Kalau bisa mengenal konsep 4T. Apa itu? 4 ya. 4T. Apa itu? 1. Ta'aruf. 2. Ta'awun. Bukan, belum tahun ya. Ta'aruf. Kemudian tafahum. Kemudian yang ketiga ta'awun. Yang keempat adalah takaful. Ini konsep persaudaraan, kecintaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Yang pertama dia harus ta'aruf. Sudah ta'aruf sama-sama ya. Jangan sampai udah satu kamar berapa tahun nggak tahu nama temannya. Itu baik, nggak mau ta'aruf. Kalau ta'aruf saja enggak, bagaimana mau tafahum? Yang pertama ta'aruf saling mengenal, yang kedua tafahum saling memahami. Oh ini saudara saya, dia mungkin nggak datang ke pengajian, mungkin sedang sakit, mungkin sedang ada keperluan, kita pahami. Kalau sudah saling memahami, insya Allah akan lahirkan yang T yang ketiga, yaitu ta'awun, saling menolong. Oh dia butuh bantuan, ternyata nggak bisa datang ke majelis karena dia sedang sakit, butuh bantuan. Kemudian yang lain adalah takaful, ya saling membackup, ya, saling melindungi, bukan malah menyerahkan kepada musuh. Nah, kalau di Allah ada amalan-amalan, ya,
yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara orang-orang yang beriman. Seperti yang kita katakan tadi, hidup yang diwarnai dengan cinta itu seperti taman yang penuh dengan bunga warna-warni. Sedangkan hidup tanpa cinta seperti taman tak berbunga. Maka di sana ada amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa saling cinta di antara sama orang-orang yang beriman. Perlu dirawat, perlu dijaga sehingga akan tumbuh rasa cinta di antara orang yang beriman. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan di awal, kita itu tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Sampai kita menjadi orang yang beriman. Jadi di awal tadi itu adalah ungkapan sebuah hadis. Ya. Jadi antum semuanya tidak akan masuk surga. Akan kemudian jalan. Tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Hatta tu'minu. Kita tidak akan masuk surga sampai kita menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kita tidak akan disebut, tidak dianggap sebagai orang yang beriman sesungguhnya kalau sampai kita saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altu wa taqabbatu. Maukah saya tunjukkan satu amalan yang jika kita melakukannya, insya Allah kita akan saling cinta. Amalan apa itu? Apa bu? Gambar apa itu? Sah. Dan sah mereka tasawuf. Afsus salam. Amalan yang ringan, tapi kalau nggak ada kecintaan dalam hatinya, abot, mau ketemu saja terus melengos cari jalan lain. Ada ustaz itu nggak mau melengos, dia terhindar dari rasa cinta. Coba kan dia mungkin ada seseorang yang sedang bermasalah, ya kalau bertemu saling melengos, maka obatnya adalah saling menyayangi. Maka tidak boleh haram bagi seorang mukmin itu membiarkan saudaranya lebih dari 3. Ada batasnya ya, masa aktifnya 3, lebih dari itu haram. Ya, ketemu harus saling, karena itu bisa mendatangkan rasa cinta di dalam. Itu amalan yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita saling mencintai. Yang kedua, tidak hanya memberi salam, tapi juga memberi apa itu? Saling memberi hadiah. Tahadu itu artinya salinglah kalian memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling menyayangi. Saling menyayangi karena Allah dengan salam, diikat lagi dengan saling memberi hadiah. Ya, tidak harus mewah, tidak harus mahal, tapi sesuatu yang berharga bagi kita, sesuatu yang kita cintai, kita memberikannya dengan ikhlas. Mungkin hanya diberikan sekuntum bunga misalnya, sebab yang diberi ini sukanya bunga, senang banget, masya Allah, maka akan lahirlah rasa saling menyayangi di antara orang beriman. Tentu harus disesuaikan. Kalau ketemu sama seorang wanita kalau dikasih bunga ya malah repot nanti ya. Tahadu itulah perintah Rasulullah. Berilah, saling memberi hadiah, saya akan saling cinta. Apa ini? Setiap semua yang didasarkan karena iman. Kita mencintai seseorang, mencintai saudara kita harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan bilang. Ini bukan tentang romantis saja, bukan tentang percintaan seorang laki-laki dan wanita, tapi adalah secara universal.
Gimana cinta akan membuat hidup kita semakin indah. Cinta yang didasarkan karena kita cinta Islam, cinta Allah. Sehingga kalau dia diperlukan mengatakan sesungguhnya aku mencintaimu karena iman dan Islam yang ada pada dirimu. Jika kau menghilangkan iman dan Islammu, maka hilanglah rasa cintaku padamu. Kita bisa jadi mencintai seorang saudara kita. Bisa jadi mungkin seorang pemuda jatuh hati pada seorang pemudi, seorang akhwat karena iman dan cinta. Tiba-tiba dia berbalik arah menjadi murtad, maka semestinya hilang juga rasa cinta kita pada. Karena cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ini rahimahullah, salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW untuk menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada orang-orang yang beriman. Bukan cinta kepada orang yang beriman, adalah mengatakan dan mengungkapkan rasa cinta kita. Ini mungkin sesuatu atau syariat yang jarang atau belum pernah kita ungkapkan. Ada yang pernah mengungkapkan? Rasulullah SAW bersabda, "Jika ahabbaratu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Apa artinya itu? Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu mencintai saudaranya sesama mukmin, laki-laki cinta kepada saudaranya laki-laki sesama mukmin. Kalau cinta kepada lawan jenis sudah lagi ya. Kalau seorang itu mencintai saudaranya mukmin yang lain, mencintai saudaranya yang mukmin, falyukhbirhu, hendaknya dia mengatakannya, hendaknya dia mengabarkan kepada saudaranya yang dia cintai itu. Dikabarkan. Bagaimana mengabarkannya? Ya akhi, wahai saudaraku, inni uhibbuka. Ada yang pernah mempraktikkan? Ada yang pernah mempraktikkan ungkapan ini? Akhwat? Sepertinya langka ya. Oh, bahkan ada seorang suami aja tidak pernah mengungkapkan kalimat ini kepada istrinya. Wahai istriku, aku mencintaimu. Allah tunggal. Ini yang kadang menghalangi rasa cinta. Jangankan kepada saudaranya sama-sama laki-laki, sama istrinya sendiri tidak pernah mengungkapkan itu. Padahal ini syariat, ini perintah siapa? Perintah Rasulullah. Jika kalian mencintai saudara kalian yang lain, katakan, pegang tangannya, misalkan ya, Assalamualaikum. Saya cinta kepada beliau karena Allah, ungkapkan dan katakan, ini uhibbuka fillah. Ya, katakan itu, tapi tulus, ikhlas karena berbahagia itu juga. Apalagi anak pondok, anak pesantren, memang sama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi alhamdulillah ya, ada banyak kasus. Cintanya bukan karena Allah, tapi karena setan yang menggodanya. Ada kejadian ya. Hati-hati ya. Hati-hati kecil yang lucu-lucu. Kalau dicintai sama jenisnya. Harus sangat hati-hati. Boleh kita cinta tapi karena cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata begini, duitnya akeh. Ini bapaknya orang sugih, ini banyak makanannya. Kemudian yang dijadikan saudara belum kita. Kalau dia ada nanti ada. Cinta karena Allah. Jika seorang di antara kalian
mencintai saudaranya, maka hendaknya mengabarkan, beritahu saudaranya, wahai saudaraku, aku cinta. Terus jawabannya gimana Pak? Ya, ini sekali lagi tentang cinta romantis saja dan cinta seorang laki-laki pada perempuan. Bukan, tapi cinta sama mukmin yang dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai seorang kawan, beritahu orang itu. Ya, tadi ungkapannya gimana? Ya akhi, kalau yang ungkapan laki-laki, wahai saudaraku. Kalau yang perempuan, wahai saudariku. Ya ukhti, ya perempuan. Kalau laki, ya saya contohkan ya ukhti, ya akhi, buka. Artinya apa? Wahai saudaraku, sungguhnya mencintai karena bisa jadi ya kita mengagumi seseorang ini benar-benar gigih perjuangannya, benar-benar hebat iman dan Islam, benar-benar luar biasa kiprahnya. Saya mengagumi, saya cinta pada. Segera hampiri dia dan tahu bahwa Anda cinta pada Yahid. Allahu Akbar. Nah, kalau kita yang dicintai, ada orang lain yang mengatakan kepada kita, oke buka bilang, jawabnya gimana? Jawabnya enggak. Sebelah kiri. Apa Bu? Kalau ada seorang yang mengatakan kepada oke buka bilang, maka jawab kita apa? Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Artinya apa? Kalau buka bilang ke saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Maka kita jawab bagaimana? Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Ya. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintai. Ada yang pernah mengungkapkan kata ini? Oke, sekarang kita praktekkan, nanti biar praktek di rumah sendiri. Ya, saya sampaikan kepada antum, sekalipun mungkin, ya, statusnya masih basa-basi ya. Tapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, jika kita melakukan karena Allah, itu menjadi sesuatu yang tinggi derajatnya dan tinggi pahalanya. Ya, saya katakan yang nomor satu, antum jawab yang nomor dua. Ya ikhwati, uhibbukum fillah. Jawabannya bareng-bareng. Boleh ibu-ibu jawab. Ibu-ibu, uhibbukum fillah. Saya mencintai ibu karena Allah. Uhibbukum fillah. Silakan dijawab. Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Kalau yang nomor satu kayaknya sudah hafal ya, ngomong ya. Uhibbuka fillah. Itu kalau laki. Kalau wanita perempuan sama wanita tinggal diganti i. Uhibbuki. Baik saudaraku, uhibbuki fillah. Bagi para sekali lagi hukum fillah. Jawabannya kan Bu? Kita apakan bareng-bareng? Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Ahbabtani lahu. Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Itu jangan kaget ya, tahu-tahu ada yang berbeda. Sudah itu oke tidak. Maka jawab segera. Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintai. Insyaallah. Alhamdulillah kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan berkata dan memanggil. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata dan memanggil
karena aku. Kemudian yang keempat, sesuai pembahasan kita, adalah dua orang yang saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul dengan Allah, berpisah dengan Allah. Ini nomor 4 yang kita zoom, ya. Golongan yang ada kadang-kadang dipanggil sama Allah, mana si fulan sama si fulan ini. Dulu mereka saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi, saling memberi hadiah, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Dia akan berkata, nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi kita, bahwa seorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia dikumpulkan bersama siapa? Bersama siapa pun nanti di akhirat itu dikumpulkan bersama siapa? Seorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam satu majlisnya ada seorang Arab Badui, pembunuh desa, yang bertanya kepada Rasulullah, hari kiamat itu kapan ya Rasulullah? Saja pengen dari kiamat gitu. Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, memang apa yang sudah kamu persiapkan? Apa jawaban pertanyaan tersebut? Rasulullah, saya nggak punya persiapan. Rasulullah, nggak ada. Barangkali dia merasa wong gunung, punya Arab Badui, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, ya mungkin namanya sedikit, nggak punya banyak kata untuk bersedekah dan sebagainya. Nggak ada persiapan dari Allah. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Wahai fulan, wahai orang Arab, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Karena kau cinta kepadaku, aku nanti di surga, maka engkau pun akan bersamaku di surga. Karena engkau mencintai. Fadilah cinta. Cinta, maka sekali lagi tadi urutan cintanya kepada siapa tadi? Yang pertama kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman. Karena kita nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Seperti apa yang disebut oleh Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka Anas berkata, karena saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, maka saya berharap kelak saya akan bersama mereka, walaupun saya tidak bisa beramal seperti mereka. Tentu saja kita nggak akan bisa beramal seperti Rasulullah. Jauh. Bahkan tidak akan bisa beramal seperti amalnya Abu Bakar dan Umar, jauh. Tapi dengan kecintaan kita kepada mereka, niscaya akan membuat kita berkumpul bersama mereka. Karena sekali lagi kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau seorang cintanya pada orang kafir, cintanya pada ahli maksiat, nanti enak malah kumpul para artis-artis. Iya, nanti kumpulin yang neraka. Yobong bareng-bareng. Nauzubillah ini. Alhamdulillah dari orang-orang sesuai dengan kedudukan aku sebagai santri, membangun yang tidur silakan tahu. Bum. Belum selesai, insya Allah saudara yang selesai. Di antara bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan mencintai
Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Kalamullah yang mustahil seorang yang cinta kepada Allah tapi dia jauh dari Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membuka Al-Quran. Cintanya mengaku cinta tapi tidak pernah membaca surat-suratnya. Bukan ketika seorang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, kepada seorang yang dia cintai, dia akan menikmati surat-surat yang dia kirim. Kalau dulu pakai surat, sekarang ada berlaku. Mungkin WA yang dikirim dibaca. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah Al-Quran. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Kata siapa tadi Bu? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, masuk di bagi sahabat yang besar. Dia berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka coba perhatikan. Jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Jadi kalau cuma mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak mencintai Al-Quran, berarti cintanya cinta palsu. Jadi jadi manis. Ada yang bilang para wanita itu banyak yang kena penyakit diabetes atau kencing manis. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji. Nah, antum semuanya sebagai santri, buktikan kalau antum cinta Allah. Buktikan kalau antum cinta Allah dengan cinta kepada Al-Quran. Lebih dari itu, lebih dari Allah. Mungkin salah seperti lebih akhir. Maaf, saya akan sebuah gambar seorang kulit yang menangis dan menangis sedih, menangis melihat putranya telah berhasil menjadi seorang hafid Quran. Secara simbolis sang umi dipakaikan kepada sebuah mahkota kecil yang menjadi simbol bahwa kelak seorang hafid akan mempersembahkan mahkota surga, sebuah mahkota untuk ayah dan ibundanya, sesuai dengan semuanya yang ada di pondok tahfidz. Pondok tahfidz Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Mengapa saya diberikan pakaian seperti ini? Jawablah, disebabkan anakmu yang mengamalkan Allah. Jadi antum ingat, buktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan cinta kepada orang tua masing-masing. Ada yang tidak cinta sama aku? Jika dikatakan urutan yang ketiga dari prioritas orang yang kita cintai, yang satu kita cinta kepada Allah dan segala lain, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga cinta kepada orang yang beriman. Siapa urutan pertama yang kita cintai dari orang yang beriman? Tentu saja orang yang terdekat dengan orang tua. Salah satu bukti kecintaan kita kepada orang tua, buktikan antum bismillah, insya Allah akan bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua itu dengan menjadi ahli
dengan takfir. Cukup jadi kalau kampus di lulusan lulus tanpa takfir, jadi berarti masih perlu perjuangan untuk ya bisa mencapai sampai titik puncak menjadi seorang hafiz. Ini sesuatu yang insya Allah kita cita-citakan bersama. Walhamdulillah wal akhir, semua kecintaan kita kepada saudara-saudara kita harus didasarkan karena takwa. Sebab di dunia ini banyak orang yang saling mencintai. Ada yang saling mencintai karena satu hobi, satu berarti sama-sama bercinta motor Harley misalnya, atau sama-sama bercinta mobil ini dan itu. Ikatan kita tidak berguna, persaudaraan kita tidak berguna. Bahkan kelak mereka akan menjadi musuh. Orang-orang yang berkasih sayang karena urusan dunia, nanti pada hari kiamat sesudah akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang kasih sayangnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menggenggam hati kita. Allah lah yang mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang di hati kita. Allah lah yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menyatukan kaum mukminin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayar orang untuk bersatu dan saling mencintai. Yang bisa menyatukan, yang bisa melembutkan hati yang orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Dalam bahasa lain, yuqarribu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu, aku mohon dapat mencintaimu ya Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepada cinta. Semestinya seorang mukmin ya melazimkan doa ini. Terlebih lagi mungkin dalam kehidupan rumah tangga, seorang pasangan suami istri ya yang mungkin hidup tanpa cinta, yang hidupnya sengsara. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Maka sesuatu yang harus diminta kepada Allah pertama kali adalah supaya dia bisa mencintai pasangannya. Seorang suami bisa mencintai istrinya, istri bisa mencintai suaminya. Sebab kalau tidak ada, itu hidupnya akan menjadi bisa jadi karena belum pernah bertemu atau jadi pasangan, maka yang seharusnya diminta kepada Allah yang menghadirkan rasa cinta dalam hatiku kepada istri. Yang istri juga berdoa sama yang menghadirkan rasa cinta kepada suami. Dan lebih luas lagi kita doakan dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka hubba. Mari kita bersama-sama. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku mohon dapat mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada cinta. Walau ini rahimahullah, kemudian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga bisa mencintai Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Terlebih lagi untuk sebagai seorang mukmin, seorang thalib, semoga kita bisa mencintai Al-Quran. Karena mencintai Al-Quran bagian dari cinta kita kepada Allah, termasuk cinta kita kepada orang tua kita masing-masing, dengan menjadikan Al-Quran sebagai sinar dalam hati kita, menghafalnya, menghatamkannya dan memahaminya. Namun saya mohon